Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal mu'minina bitasrifi nuril iman wa nawara sudurahum bil ma'rifati bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan afuzu bil iman wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulahu as-sadiqu wa'dul iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dawil kiram. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Sadaqallahul aliyyul azim. Dari lubuk hati yang paling dalam, mari senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah pada hari yang berbahagia ini masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul pada acara yang sangat mulia ini. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita alamatkan kepada seorang pemuda yang bertitel Habibullah, yang berakhlak akhlakul karimah, pemuda padang pasir penghuni padang Sahara, suami tercinta dari Khadijah, buah hati belahan jantung seorang ibu yang bernama Aminah. Tiada lain, tiada bukan selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan yang sempurna dan idola bagi kita mendunia. Kemudian salawat dan salam kepada al-sahabat beliau yang seiring bahu seayun langkah demi mempertegakkan kalimatul haqq, yaitu kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dua kalimah yang ringan kita baca namun berat akan maknanya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang sempat membaca kalimah la ilaha illallah pada akhir hayatnya, maka Rasulullah menjaminkan dakhalal jannah, masuk surga. Ta'zim wal ikraman saya yang terutama kepada Mudir Dayah Nurul Ulum. Alhamdulillah, selalu kita doakan kepada Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan daripada mara bahaya. Laula kanal ulama'u lakanan nasu kal bahaim
Sekiranya tidak ada para alim ulama dalam sebuah daerah, dalam sebuah desa, maka lakanan nasu kal bahaim, kita bagaikan binatang kalau tidak ada para alim ulama. Saya ulangi, sekiranya tidak ada para alim ulama dalam sebuah daerah atau sebuah kampung, lakanan nasu kal bahaim, maka sungguh seperti binatang manusia ini. Andaikan tidak ada para alim ulama, ini sudah banyak para alim ulama, tapi banyak manusia atau masyarakat masih seperti yang tidak diharapkan, apalagi tidak ada para alim ulama. Maka selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tungku-tungku, pada ustadz-ustadz atau ustadzah para alim ulama kita, selalu kita doakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Kemudian ta'zim wal ikraman kepada abu kita bersama, walau kadangkala dalam keadaan kurang sehat, tapi alhamdulillah sudah sampai di tengah-tengah kita. Selamat datang Abu, alhamdulillah kami dalam keadaan senang, bangga, bahagia dengan kedatangan Abu. Ta'zim wal ikraman kepada Abi, Walid, Abati, Abah, Abu dan guru-guru yang lain yang telah menanam rasa keagamaan dalam jiwa-jiwa anak kita bersama, sehingga mereka santri dan santriwati bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal dua orang tua yang sesungguhnya. Selanjutnya kepada ketua panitia beserta anggotanya yang telah bersusah payah beberapa hari yang lalu sehingga terlaksana dengan baik pada hari yang berbahagia ini. Semoga kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu kompak seperti yang diharapkan oleh guru kita bersama, karena salah satu yang membuat kita celaka, binasa dan bahaya bila kesatuan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya mari selalu bahu membahu di dalam kebaikan. Semoga apa yang kita kerjakan walaupun dalam keadaan lelah menjadi amal kebajikan kita di saat kita di alam bardah. Kemudian pada hari yang berbahagia ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebelumnya saya mengharap kepada santriwan dan santriwati duduk yang baik dan tertib. Kepada santriwan, halo Dik, ingin masuk surga enggak? Coba tunjuk tangan yang ingin masuk neraka. Santriwati coba tunjuk tangan yang ingin masuk surga. Udah masuk surga. Tadi ada salat subuh. Salat subuh berapa rakaat? Alhamdulillah. Coba tunjuk tangan yang mau masuk neraka. Tunjuk tangan. Ustaz kasih uang ini. Ada? Itu baru bagus, sudah mengerti. Nanti jangan tunjuk tangan kayak gini. Siapa yang masuk neraka? Tunjuk tangan. Siapa yang masuk surga? Enggak tunjuk tangan. Nah ini keliru, berarti enggak dengar baik-baik. Tolong dengar baik-baik, jangan sampai kita masuk dalam neraka. Ciri-ciri orang yang masuk neraka, coba dengar dulu. Orang yang enggak mau ngaji, enggak mau salat, enggak patuh kepada dua orang tua, melawan orang tua. Kalian ini masih lawan orang tua enggak? Yang perempuan masih? Alhamdulillah, berarti sudah ada bekas
kita ngaji hari demi hari atau malam demi malam? Ini ngajinya siang atau malam? Oh sore, siang apa malam? Sore juga. Mantap sih, marah-marah. Jadi sore, malam ada ngaji. Jangan kayak gini nanti, sore ngaji, malam menghapuskan ilmu yang telah kita dapat dari ustadz-ustadz. Artinya main game. Kalian sibuk gak dengan game? Yang gini ya, game kayak gini, coba lihat dulu. Sehingga lupa salat, tidak berbakti kepada dua orang tua, nggak bawa buat tugas di sekolah. Ada? Kalian ada main game nggak? Kalian akan binasa, akan celaka di kemudian hari kalau sibuk dengan HP dan game. Apalagi lagi ceramah kalian ngomong. Aku tengah awaknya ini. Sudah, pada kesempatan kali ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, barang siapa yang tidak mau menjawab tatkala penceramah, orang yang berpidato mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau menjawab, ini adalah orang yang paling kikir. Al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir itu adalah ketika orang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau menjawab. Walau tidak kita jawab sallallahu alaihi wasallam, walau sedikit, ya alhamdulillah. Mari sama-sama kita memperhatikan kepada Rasulullah. Rasulullah begitu cinta kepada umatnya. Tatkala menjelang sakratul maut, mulut Rasulullah bergerak. Lalu para sahabat mengatakan kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, coba engkau dekatkan telingamu, wahai Fatimah, apa yang disampaikan detik-detik terakhir oleh ayahmu. Rupanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu as-salah, ummati as-salah, wahai umatku, salat, salat. Sesibuk apapun pekerjaanmu, sehebat apapun pangkat dan jabatanmu, wahai manusia, tetap salat yang diutamakan. Kenapa salat yang diutamakan? Al-awwalu ma yuhasibu bihil yaumah as-salah. Mula-mula nanti di akhirat pada manusia ini akan ditanyakan adalah salat. Bukan ditanya pangkat jabatanmu sebesar apa, kekayaanmu, kamu disanjung, dipuji, tidak demikian. Tapi yang pertama yang akan ditanyakan kepada kita adalah salat. Karena nanti di akhirat ada posko-posko tersendiri. Ada posko tentang salat, diterima salat dan sebagainya. Posko yang pertama nanti setelah keimanan akan ditanyakan ke kita ialah, kamu ada salat? Kalau tidak ada, neraka tempatnya. Kemudian kalau salat kita ada, lalu ditanyakan tentang diterima atau tidak. Rupanya nanti di akhirat dipertanyakan masalah sembahyang kita diterima atau tidak. Jangan asal-asal salat saja. Maka karenanya para hadirin dan hadirat, santriwan dan santriwati, perlu kita bersihkan salat kita yang paling baik. Salat sangat diutamakan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salat kita nanti diperiksa ternyata ada semuanya sehari semalam 5 waktu, bosku selanjutnya nanti akan ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Apakah diterima atau tidak? Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian fa in tuqbila anhu sairu amalih. Apabila sembahyang kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh amalan kita yang lain pun diterima. Tapi coba bayangkan, fa in ruddat faturaddu sairu anhu amalih.
Apabila nanti salat kita tidak diterima oleh Allah yang begitu banyak dan panjang waktunya kita salat. Contoh, 10 tahun kita kerjakan salat, 15 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun, tapi sayang, beribu-ribu sayang, salat kita tidak diterima, maka seluruh amalan yang lain pun tidak diterima. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau salat kita selama 40 tahun, 50 tahun, nyata-nyata di saat kita hidangkan di sisi Allah tidak diterima, kira-kira ibu sedih apa enggak? Kecewa apa enggak? Sedih, kecewa. Maka karena itu mari kita baguskan ayat-ayat sembahyang kita, dari takbiratul ihram, membaca al-fatihah, tasyahud, salawat dan salam harus benar yang sesungguhnya. Banyak orang mengabaikan kalau dalam salat ini bacaan-bacaan ayat sembahyang dibiarkan begitu saja. Dari orang tua sampai anaknya tidak memikirkan bagaimana nanti nasibnya menjelang sakratul maut, bagaimana nanti nasibnya di saat kita masuk dalam alam barzakh, di mauqif dan di padang mahsyar. Coba bayangkan. Ini banyak yang keliru kalau membaca Al-Quran. Kalau tulisan hama pasti dibaca hama. Ini orang kalau tidak belajar Al-Quran pasti dan pasti membaca hama, padahal hamim. Kalau alhamdulillah dia baca alham. Arti alham segala puji, arti alham adalah pemadam artinya. Kemudian kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pakai tasdid, padamulah aku mengabdi, padamulah aku minta pertolongan, Allah yang kita sembah. Tetapi kalau tidak pakai tasdid, ini penting tajwid. Kalau tidak pakai tasdid adalah cahaya matahari yang kita sembah dan kita minta. Bukan cuma tidak diterima, tapi dosa yang kita dapatkan. Mari sama-sama kita perhatikan tajwid. Maka belajar yang sesungguhnya. Jangan kadangkala kita belajar ilmu tajwid ini dan ilmu-ilmu yang lain, minggu ini datang, bulan depan nggak datang lagi. Kadang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali kita belajar. Orang lain tiap malam. Kita punya alasan sebanyak-banyaknya, yang pokok tidak mau belajar. Kita kira, kita sangka bahwa meninggalkan belajar ilmu agama adalah dosa kecil, padahal dosa besar. Paling bahaya orang kalau salat ibadahnya ada tapi tidak mau belajar ilmu agama. Paling bahaya ini ibu. Kadang suka wirid-wirid, yasinan, belajar nggak mau, padahal ada di dalam kitab, matan-matan kitab banyak dijelaskan, sering kita dengar. Wa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa artinya? Setiap seseorang beramal kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mau tuntut ilmu agama, cuma mau salat sehari semalam 5 waktu, zikir ada, tahajud banyak, baca Al-Quran tamat, tapi dia tidak mau belajar. Tidak belajar Al-Quran, tidak belajar cara taharahnya, tata laksana salat yang sesungguhnya, tidak mau belajar. Ini matan kitab I'anatut Talibin jilid yang pertama. Wa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini yang membuat kita sedih, kita celaka dan binasa di kemudian hari. Apa artinya? Tidak diterima oleh Allah, ditolak. Nanti di akhirat diperiksa begini ibu, bapak-bapak sekalian, kamu ada salat, memang banyak salat, 30 tahun, 50 tahun, tapi sayang, beribu-ribu sayang, salat saudara tidak diterima. Apa sebab? Tidak mendekatkan diri dengan tunggu, dengan para alim ulama, dengan balai-balai pengajian, dengan dayah. Kita hanya mencari kesenangan dunia yang sesaat. Waktu habis, umur berkurang,
Ini membahayakan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak habis waktu kepada dunia yang sementara. Sangat banyak. Padahal kesenangan di dunia hanya sementara. Umur kita berkurang, dosa kadang bertambah. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Bukankah surga neraka dicipta untuk pembeda? Kalau ada yang masuk surga karena ia selalu bertakwa, tapi kalau ada yang masuk neraka karena ia selalu berbuat dosa. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang taat akan masuk surga. Yang bangsat, yang banyak dosa, tidak sempat taubat, masuk neraka. Orang yang taat masuk surga, si pendosa masuk neraka. Kemudian di awal kasidah, di sini boleh kita kasidah. Kasidah seperti demikian boleh atau tidak? Kadang model di sini tidak boleh kasidah. Saya tidak bisa melanjutkan, tidak jadi masalah. Tapi dalam kasidah tersebut banyak mengandung makna peringatan bagi kita. Usia makin berkurang, jatah umur kita ibu 50 tahun, yang sudah ada 49 tahun 11 bulan. Kira-kira berapa lama kita hidup? 1 bulan lagi. Kadang 29 hari, hanya 1 hari. Kadang 23 jam, 1 jam lagi kita tidak tahu. Itu namanya umur berkurang, dosa bertambah. Padahal salat berpahala, jamaah berpahala, sedekah berpahala, kompak kita berpahala, cinta kepada para alim ulama berpahala, santunan anak yatim berpahala. Tapi habis semuanya gara-gara mengupat. Kita bilang kepada orang lain yang jelek, waktu didengar menyakitkan, walau ada yang sesungguhnya. Coba bayangkan apa yang dikatakan oleh Nabi, atadruna manil muflis, tahukah kalian orang-orang yang rugi dan bangkrut di kemudian hari? Para sahabat semua serentak menjawab, ya Rasul, kami tahu, kami mengerti. Orang yang bangkrut dan yang rugi itu adalah al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Ya Rasul, orang yang bangkrut dan yang rugi itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta benda, dinar, dirham dan sebagainya. Lantas Rasulullah mengatakan begini, bukan itu yang ku maksud. Orang yang bangkrut dan yang rugi itu bukanlah orang yang tidak mempunyai pangkat jabatan, harta benda,
dinar dirham, bukan itu. Tapi orang-orang yang banyak pahalanya nanti akan diambil orang, dirampas orang. Kenapa dirampas ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah? Dikarenakan lisan kita, perbuatan kita, hati kita tidak pernah menjaga, asal hidup saja. Coba bayangkan nanti akan celaka dan binasanya di kemudian hari. Pahala banyak tapi habis, pahala banyak tapi berkurang, dosa kita bertambah-tambah, maka neraka tempatnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali persoalan apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada detik-detik terakhir, yaitu ummati ummati as-salah, wahai umatku, salat jangan kau tinggalkan. Sesibuk apapun kamu, sekaya apapun, sehebat apapun kamu, jangan kalian tinggalkan salat. Salat ini merupakan tiang agama, pondasi dan sebagainya. Bagaimana kita bangun rumah, toko dan sebagainya kalau tidak ada pondasi? Maka ucapan Nabi, salat yang sangat diutamakan. Kemudian salat ini mesti diterima. Kalau salat tidak diterima, habislah kita, celakalah kita. Maka janji Allah, orang yang taat, orang yang takwa ini akan diberi kesenangan dan kemenangan nanti di hari kelak. Sementara janji-janji iblis, syaitan laknatillah, pada hari ini kalau kalian mengerjakan sebuah pekerjaan yang demikian, kami akan menjanjikan masuk surga, kebahagiaan, kesenangan. Iblis mengatakan. Tapi nanti di akhirat, setelah kita melewati sebuah jembatan, ada manusia yang menuju ke kanan, ada sebahagian manusia menuju ke kiri. Yang menuju ke kanan adalah masuk surga, bahagia karena mereka orang yang takwa. Kalaulah salah, sempat taubat. Tapi ada yang menuju ke kiri. Di sini nanti ada sebuah pidato daripada syaitan. Dalam Al-Quran disebutkan, qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haq fa'atukum fa'akhlaftukum. Apa artinya? Syaitan berkata kepada ahli neraka itu, apa yang dia katakan? Pada hari ini adalah janji Allah benar. Orang yang salat, orang yang ngaji, yang cinta ulama, yang tahajud tiap malam mengaji Al-Quran tamat khatam 1 bulan 3 kali, orang yang sabar terhadap dosa, terhadap kesalahan, ujian, cobaan dan sebagainya, mereka dalam surga. Janji Allah hari ini benar. Tetapi janjiku, kata setan, hari ini adalah tidak benar. Kalian kenapa mau cuma menyuruh? Saya cuma menyuruh, tidak perlulah salat, tidak perlulah ngaji, apa maulid-maulid. Kita sibuk kadang-kadang di kebun, di sawah, kantor dan sebagainya. Padahal ini hari libur di sekolah. Tapi banyak yang tidak mengikuti kesepakatan kita, maulid kita. Begitu pentingnya kepada Nabi Muhammad, begitu pentingnya. Kadang-kadang tidak mau sepakat, tidak setuju, ada yang tidak hadir. Coba bayangkan, Rasulullah nanti banyak umatnya dalam neraka, nanti mengatakan seperti ini, wahai malaikat Jibril, kami dulu pernah bersalawat walaupun dalam neraka, pernah bersalawat dulu, cuma banyak dosa sehingga kami dalam neraka. Tolong kirim salam kami kepada Muhammad untuk membantu dan memberi syafaat. Maka malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setelah disampaikan hal demikian menangis sejadi-jadinya. Begitu cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya Nabi Muhammad. Tapi coba kita bayangkan, kita renungi betapa cinta dan senangnya rindu kita kepada Nabi Muhammad. Kadang-kala kita tidak mau salat, kalaupun salat sehari semalam hanya 3 waktu, 2 waktu. Coba bayangkan, setelah salat langsung main HP, mengupat dan seterusnya. Tidak pernah kita bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad senang, bahagia
Dia lihat kepada umatnya sedang bersalawat, dan pada hari ini kita mengadakan Maulid Nabi. Para malaikat turun berdoa kepada tempat kita dan sekitarnya, ya Allah ampunilah dosa mereka itu, dalam keadaan tenang, bahagia, mendapat syafaat di hari kelak nanti. Dan yang paling bahagia kepada kita pada hari yang berbahagia ini, gara-gara panitia dan segenap lapisan masyarakat. Masyarakat apa ini, Bu? Wih Pesam, Benar Mulia, Benar Mulia, gara-gara para donatur, gara-gara panitia dan masyarakat di kampung ini dan sekitarnya, orang-orang dalam alam bardah, mayat yang ada dalam kuburan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah pada hari ini. Kenapa bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah? Karena ada sebuah hadis, man marra muta'allim, apabila dilalui, dilewati oleh orang yang menuntut ilmu. Apakah ceramah atau ada pengajian? Bapak ibu misalnya ada hadir ke majelis ta'lim, kemudian ala karyatin, dalam sebuah desa tersebut, yarfa'ullahul adaba, Allah Ta'ala mengangkat adab fi makabiri tilkal karyah. Dalam kuburan ada orang tua kita, ada ibunda kita, ayahanda kita yang mau diadab oleh Allah, tapi dengan sebab kita lewati di sini ada kuburan, kita lewati atau kita lalui, maka kuburan tersebut diangkat adab oleh Allah selama 40 hari 40 malam, gara-gara datang ke majelis ilmu, hadir ke acara tausiah seperti ini. Maka sangat berterima kasih, alhamdulillah, kepada panitia, donatur yang telah mensumbang kepada acara yang seperti ini. Harta-harta yang kita miliki, inilah harta yang sesungguhnya, yang kekal abadi selama-lama, yang menolong kita di hari kelak nanti. Kita sekarang kalau masalah harta kita banggakan, oh ini saya orang kaya, orang hebat, saya dipuji-puji, saya orang yang berpangkat. Banyak nanti masuk neraka gara-gara harta, gara-gara pangkat dan jabatan. Karena di akhirat nanti ada 3 pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang paling ngeri pertanyaan yang ketiga di akhirat. Yang pertama akan ditanyakan ada 4 perkara. Yang pertama yang akan ditanyakan adalah tentang umur kita. Kita habiskan kemana? Ke majelis ilmu, zikir, maulidan, atau hanya untuk mengupat, memfitnah sana sini dan sebagainya. Umur ditanya. Yang kedua akan ditanyakan kepada kita adalah badan kesehatan. Kita pergunakan kemana kesehatan ini? Apakah kita ada salat? Apakah kita pernah bahu-membahu pada acara-acara agama seperti ini? Dipertanyakan nanti, kau bawa kemana? Selanjutnya ditanya ilmu, begitu banyak, begitu hebat, disanjung, dipuji oleh orang. Bukan cuma tingkat kampung, kecamatan, bahkan tingkat kabupaten kita dinomor satukan. Tapi orang-orang yang bodoh ilmu agama, pernahkah kita ajarkan? Ini sangat penting ditanyakan. Tapi yang paling bahaya nanti di akhirat, tatkala ditanya tentang harta kekayaan kita. Karena kalau 3 perkara yang pertama itu ditanyakan, engkau kemanakan, kau bawa kemana? Kesehatan, umur, ilmu. Tetapi kalau tentang harta Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, depan belakang akan ditanyakan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Wahai manusia yang terkaya di Kabupaten Benar Meriah ini, kaya bukan cuma tingkat kampung, tapi tingkat kabupaten, dikenal banyak harta. Tapi kau kemanakan? Dari mana kau dapat dan kau kemanakan? Maka
nanti di akhirat. Banyak orang celaka yang kaya-kaya gara-gara menumpuk harta sehingga dipuji dan disanjung, sementara dayah kita ini sedang dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Apakah bilik atau musala, ada ini apa namanya, wakaf, pembebasan tanah wakaf. Ini yang menjadi penolong kita nanti di akhirat. Para panitia atau mudir dayah Nurul Ulum ini sangat membutuhkan ulur tangan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah disinggah harta kekayaan oleh Allah untuk jalan yang benar dan bisa mempertanggungjawabkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana harta itu engkau dapatkan? Oh, hasil saya kerja, kebun, kantor, guru dan sebagainya. Kau kemanakan? Saya dukung kepada maksiat-maksiat, kepada hiburan-hiburan. Nanti kita akan diazab, disiksa oleh Allah gara-gara benar sumbernya tapi salah kepada mempergunakan. Ini mohon maaf, ini juga keliru kita mempergunakan harta halal tapi untuk agama. Anak kita untuk ngaji di balai pengajian, di dayah dan sebagainya tidak kita hiraukan. Tetapi kalau untuk sekolah dari TK kita jaga, bukan cuma dan hanya kita antar anak kita ke TK, tapi kita jaga begitu antusias. SD, kemudian SMP, SMA, S1, S2, S3 tamat, selesai, tapi ngaji jangankan mahali, matan takrib pun tidak ngaji. Ini bukan anti sekolah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena saya orang sekolah juga. Nama saya Mauliadi SSY, nama saya Tunku Mauliadi SSY. SSY itu bukan sarjana syaitan, tapi sarjana syariah. Kalau dulu SHI. Kenapa saya katakan masalah detail dalam dakwah ini? Artinya saya bukan anti sekolah. Sekolah silahkan, salat jangan kau tinggalkan, kuliah silahkan, tapi ngaji jangan tinggal. Sangat penting itu. Maka kalau kita hanya kepada sekolah melulu, kita utamakan, buktinya hari ini adalah hari libur, tapi masyarakat berapa persen antusiasnya kepada tempat yang menimba ilmu anak kita, bahkan kita kadangkala, tapi masih sibuk. Awas, paling bahaya kalau nama anak kita, nama kita sendiri yang ngaji di sini telah dihapus oleh guru kita. Jangan harap kita ini akan bahagia di kemudian hari, bahkan sampai mati. Ini hati-hati. Saya ulangi, ini sangat penting, sebab kalau anak kita, kalau kita dihapus nama oleh guru kita, siapa saja yang ngajar, apakah mudir atau dewan guru, telah dihapus nama bapak-bapak atau ibu-ibu atau anak kita di dalam perasaan atau hati anak kita, jangan harap anak itu akan bahagia, melainkan sengsara. Maka jagalah perasaan orang yang mengajar ngaji. Sudah susah, sudah sulit, sudah menderita waktu mondok di dayah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Saya dengan Ustadz bersama di dayah Darul Ulum Alawi Kandang Muradua Kota Luk Sumawe. Beliau dulu sangat susah, menderita, menghadapi kepayahan-kepayahan. Jangan lagi nanti sudah ke sini masih susah gara-gara kita tidak kompak, susah gara-gara kita tidak mau peduli hal seperti ini. Maunya sudah susah 10 tahun, 15 tahun, bukan cuma ustadz kita dan ustadz-ustadz yang lain, tinggal duduk manis sebenarnya. Jangan susah di dayah, susah waktu bangun dayah. Ini menyebabkan anak kita, hati anak kita kotor, keras, tidak bisa. Ini namanya meremehkan jasa gurunya. Bagaimana meremehkan jasa gurunya? Ngomongnya tidak pakai sopan, jalannya tidak adab. Ada acara-acara seperti ini tidak mau peduli. Beban pikul sendiri Pak Ustadz. Yang penting anak saya hebat, yang penting anak saya sukses.
Kalau per bulan 10.000, itu yang tidak ada. Celaka kita, binasa kita nanti. Bagaimana anak kita berhasil dan sukses menjadi kiai, dia tidak main game lagi, tidak main HP, siap dibasmi oleh dewan guru di sini, tapi waktu panen apa saja tidak mau peduli. Jangankan bilang masalah panen, masalah tatkala hari raya, kadang kita nggak mau kunjung. Bukan apa namanya roti yang dia harapkan sedekah, bukan, tapi dia merasa lega tatkala kita berkunjung rame-rame. Memang tidak diharapkan, karena seorang guru itu tidak gila kepada kehormatan, tapi kita seorang murid atau wali santri sangat tahu bagaimana cara menghormati gurunya. Tapi kalau guru kita remehkan, coba bayangkan, Nabi berpesan, man istakhaffa bi ustadihi ibtalahullah bisalasati asya. Barang siapa yang meremehkan jasa gurunya, ibtalahullah bisalasati asya, maka Allah Ta'ala akan memberikan 3 bala dan bencana terbesar. Kepada siapa? Kepada santriwan dan santriwati. Kepada siapa? Kepada wali murid, wali santri yang tidak begitu mengerti. Ada 3 bala, cukup bahaya, yang kita harapkan anak-anak ini tidak melawan kita, penuh dengan adab, mau salat, tidak main HP dan game berjam-jam. Telah bersusah payah dewan guru di sini, tapi kita tidak mau peduli. Ini ada 3 bala yang diberikan oleh Allah kepada kita terbesar. Yang pertama, nasiya ma hafadha. Apa artinya? Allah akan melupakan barang-barang yang telah dihafal, ilmu-ilmu yang telah dihafal oleh anak kita, Allah Ta'ala akan melupakan, sehingga dia tidak berani tampil. Kalau dulu prestasi, dulu juara 1, bahkan juara umum, tapi hari demi hari berganti, kemudian dia melemah hafalannya, lupa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut hafalan anak-anak kita, tidak berani tampil, tidak berani membaca dan sebagainya di khalayak ramal. Kalau dulu juara, ada piala, ada prestasi, tapi sekarang ya Allah ya Tuhan, kenapa anak saya menurun? Kenapa anak saya tidak patuh lagi? Kenapa tidak mau salat, tidak mau ngaji? Malah dia daftar kepada begal. Sekarang kalau nggak ngaji, nggak sekolah, pasti diambil oleh bos begal. Sabu-sabu, pencuri kotak amal di masjid, sudah beredar sekarang. Kenapa? Karena hafalan-hafalan dia tidak ada lagi, tidak mau ngaji dan sebagainya. Ini bala terbesar bagi kita, Bapak Ibu. Walau kadangkala guru-guru anak kita tidak mengharap, tolonglah saya, bantulah kami. Walau tidak demikian, cobalah kita perhatikan, biar anak kita akan berhasil di kemudian hari. Yang pertama, nasiya ma hafadha. Allah Ta'ala akan melupakan barang yang telah dia hafal, yang telah diajari dulu oleh guru-guru kita. Yang kedua, wakalla lisanuhu, Allah Ta'ala akan mengkakukan berat lisan anak-anak kita atau kita sendiri. Kalau dulu hafalan kita lancar, kata-kata sambutan atau ceramah-ceramah dulu bagus, baik, banyak piala di rumah, prestasi dan sebagainya. Tapi kenapa sekarang kita tidak berani lagi tampil di khalayak ramai? Kalau membaca doa, membaca Al-Quran dan sebagainya, dulu bagus, enak didengar, disanjung-sanjung, dipuji-puji kita. Tapi sekarang tidak berani lagi. Kenapa? Lisan sudah kaku. Paling bahaya lagi, tatkala menjelang sakaratul maut, nanti tidak bisa menjawab kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di awal ceramah kita kata Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang sempat membaca kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah.
Sebahagian riwayat mengatakan kalau orang sempat membaca la ilaha illallah tidak dihisab, si pendausakah dia, tetap tidak dihisab. Masya Allah, murahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka jangan sampai nanti tatkala menjelang sakaratul maut lisan kita kaku di saat ditalkin oleh guru-guru kita, oleh abu kita, guru tercinta. Coba bapak baca la ilaha illallah, tidak mau menjawab. Kadang ditalkin lagi la ilaha illallah, tidak bergerak lisan kita. Itu menandakan kita pernah berdosa dan salah kepada guru kita, menganggap remeh kepada guru kita. Jangankan kepada guru, kepada dua orang tua juga demikian. Tidak bisa terbuka lisan kita, mulut kita untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Padahal itu kalimat sangat kita harap-harapkan. Dalam sebuah riwayat dalam kitab dijelaskan ada seorang yang bernama Alqamah. Alqamah orang yang rajin bersedekah, orang yang kuat ibadah. Tapi pada suatu ketika dia sakit menjelang sakaratul maut. Di saat ditalkin, jangankan talkin, diberi salam saja, assalamualaikum wahai Alqamah, tidak mau menjawab. Kemudian istri daripada Alqamah melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya sedang sakit menjelang sakaratul maut, tapi dia tidak bisa menjawab assalamualaikum atau la ilaha illallah. Maka Rasulullah datang di sisi Alqamah, assalamualaikum Alqamah, tidak mau menjawab. Kalau tidak mau menjawab, coba sekarang jawab la ilaha illallah, juga tidak mau menjawab. Sampai 3 kali hal demikian tidak mau menjawab. Maka Rasulullah menanyakan kepada istri tercinta, wahai istri Alqamah, ada apa dengan Alqamah ini? Apakah dia pernah salat sehari semalam 5 waktu? Dia menjawab, ada. Dia pernah bersedekah? Ada. Pernah berhutang dengan orang belum bayar padahal orang kaya? Tidak. Pernah membunuh orang? Tidak. Berjudi, berzina, main game dan sebagainya? Tidak. Kemudian ditanya, orang tua masih ada? Ayahnya masih ada? Tidak ada lagi. Ibundanya masih ada? Masih. Kalau masih ada orang tua, ibunda tercinta, tolong panggil. Barangkali ada masalah dengan orang tuanya. Maka dipanggillah. Assalamualaikum wahai ibunda Alqamah. Waalaikumsalam. Ibu dipanggil oleh Rasulullah. Ada hal yang perlu dibahas. Saya tidak mau datang. Kalau tidak mau datang, maka Rasulullah yang datang ke sini. Bagaimana? Dia menjawab, oh kalau demikian jangan, biar saya yang datang di sisi Rasulullah. Maka ibunda tercinta daripada Alqamah datanglah di hadapan Rasulullah. Ditanya oleh Nabi Muhammad Rasul kita, wahai ibunda Alqamah, saya memberi salam kepada Alqamah padahal dia orang baik, dia orang salat, tahajud, zikir dan sebagainya. Salam saya tidak bisa menjawab. Saya talqin mengingatkan kalimat terakhir biar tenang di sisi Allah. Dia tidak mau menjawab. Ada apa sebenarnya wahai ibunda Alqamah? Dia menjawab seperti ini, wahai Rasulullah, dia anak saya mengandung selama 9 bulan 10 hari, melahirkan dalam keadaan bersimbah darah, susah di atas susah, payah di atas payah. Saya rawat dia hitungan bulanan, bahkan tahunan sampai 2 tahun, bahkan sampai dia menikah. Waktu dia sudah kaya, punya motor, punya mobil, rumah mewah, tapi pada suatu hari saya berkunjung, datang menjenguk anak saya yang sudah lama nggak pulang, karena dia sudah kaya, sudah punya pangkat dan jabatan.
nggak pernah ingat kepada saya, sudah lupa jasa saya. Tapi saya tidak tega, tidak sampai hati lupa kepada anak saya. Wahai Rasulullah. Maka pada suatu hari saya datang, saya masuk, saya duduk di sofa. Dia mengatakan, "Bu, di sofa itu tidak layak ibu duduk, itu bukan tempat ibu." Sakit hati saya. Saya pegang-pegang pakaian istri dia, bukan saya minta, cuma saya pegang. Hanya senang anak saya sudah sukses dan berhasil. Tapi dia bilang nih, "Jangan ibu pegang, itu bukan urusan ibu." Saya menangis sejadi-jadinya. Kata ibundanya, maka saya murka kepada anak saya, "Wahai Rasulullah, saya duduk tidak bisa, cuma lihat-lihat makanan yang mewah juga demikian. Ibu jangan makan itu, makan daun sirih saja biar cocok, sudah tua," katanya. Sakit perasaan saya, wahai Rasulullah, murka saya. Di saat murka saya, maka datang pula murka Allah Subhanahu wa taala kepada anak saya Alqamah. Padahal dia orang alim, padahal dia orang baik yang rajin bersedekah dan sebagainya, salat pun tidak pernah tinggal. Begitulah ceritanya, wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah apa yang dia sampaikan? Seburuk-buruk apapun itu anak kita, Bu, ibu maafkan saja biar dia tenang di sisi Allah. Apa kata daripada ibunda Alqamah? Wahai Rasulullah, sampai saat ini, sampai detik ini, saya tidak mampu memaafkan anak saya. Tidak mau saya memaafkan, biar dia celaka dan binasa, biar sama-sama menderita. Saya dulu menderita pada suatu saat. Di saat saya masuk ke rumah Alqamah, saya sangat menderita, Rasulullah. Jadi bagaimana? Kata Rasulullah, tidak mau memaafkan. Tidak, saya tidak mau memaafkan. Lantas Rasulullah mengatakan, memerintahkan kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, cari kayu bakar biar kita bakar Alqamah." Di India biasa kalau orang meninggal itu dibakar, bukan ditanam, bukan dikebumikan, tapi dibakar. Maka kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, cari semuanya ranting kayu biar kita bakar." Tapi apa yang diucapkan, disampaikan oleh ibunda Alqamah, "Wahai Rasulullah, jangan Rasulullah bakar anak saya, walaupun seperti ini anak saya." Kalau memang sudah ibunda mengakui ini sebagai anak, maafkan. "Oh, itu saya tidak mau memaafkan, asal jangan dibakar. Pokoknya saya tidak mau memaafkan. Kalau tidak mau memaafkan, kami bakar. Jangan kami bakar," kata Rasulullah. Maka kata daripada ibunda tercinta daripada Alqamah, dia mengatakan seperti ini, "Saya maafkan." Benar, dimaafkan, benar, sampai ke hati. Iya. Ini jujur atau tidak jujur? Mari sama-sama kita datang, kita mendekatkan di sisi Alqamah. Maka Rasulullah kedua kalinya datang di sisi Alqamah. Maka disampaikan, ditalkinkan, "Wahai Alqamah, sekarang kamu ucapkan, kamu ikuti apa yang saya baca, Alqamah. Coba baca, coba dengar, kemudian kamu ikuti." Dibaca oleh Rasulullah, "La ilaha illallah." Maka mulut daripada Alqamah terbuka, bergerak. La ilaha illallah. Detak lidah mati, meninggal dia. Selamat, karena hadis, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang sempat membaca kalimah la ilaha illallah, surga tempatnya. Tapi itu kalam terakhir, jangan seperti ini, "La ilaha illallah." Kebun sawit itu untuk anak pertama ya, Avanda anak kedua ya, baru mati, gasi gitu. Sempat mengupat kadang. Maka itu tidak termasuk kepada hadis tersebut. Namun demikian nanti murajaah lagi, tanya-tanya kepada Abu. Saya sebenarnya ini takut dan segan, tapi saya pertahankan biar nggak kobong. Kadang ada banyak keliru, ini saya minta maaf.
Nah, seperti itu. Maka setelah bisa menjawab la ilaha illallah, Rasulullah berpidato, berdiri seperti ini, wahai kaum muhajirin, kaum ansar, jangan sekali-kali kalian berbuat dosa dan salah murka dengan orang tua. Coba lihat Alkamah dulu tidak bisa membaca la ilaha illallah, tapi setelah dimaafkan oleh orang tuanya, maka dia sempat membaca la ilaha illallah. Jangan murka, jangan berdosa dengan orang tua dan kepada guru kita. Kembali kepada persoalan yang kita sampaikan tadi adalah tentang jasa guru kita. Yang pertama tadi dicabut hafalan kita, yang kedua lisan kita kaku, yang ketiga wa iftakara fi akhirih, Allah Ta'ala akan memiskinkan, akan fakir di kemudian hari. Walau sekarang kebun banyak, mobil ada, rumah bertingkat 8, uang seberapa besar, miliaran bahkan ada, tapi suatu saat gara-gara meremehkan jasa gurunya akan miskin. Ada dalam sebuah riwayat, seorang santri yang pandainya luar biasa, kitab biasa dia baca, kitab kuning seperti ini, tapi dia mampu baca dibalik, tapi bisa dia baca. Pada suatu ketika, singkat cerita, pendek kalam karena waktu mau habis, singkat cerita, dia tidak punya adab, tidak lagi menghormati gurunya, lupa kepada jasa gurunya, sudah bisa yanah, mahli dan sebagainya, tidak ingat lagi kepada guru-guru di kampung atau yang mengajari di daerah itu kitab-kitab matan takrib, awamil, jarumiyah, dhammon dan sebagainya, lupa dia. Kadang-kadang tidak mau naik ngaji lagi bersama. Kenapa? Ilmu saya kan sudah meningkat daripada guru saya sekarang, tapi dulu kita tidak tahu apa-apa. Waktu kita hantar ke balai, ke daerah ini, dia jangankan tasrif, i'rab, membaca Al-Quran, ikra sekalipun nggak bisa, tidak sopan, tidak adab. Sekarang sudah baik akhlaknya, lupa. Maka dalam cerita tersebut, seorang santri yang mampu membaca surat kitab mahli, maka dia di saat mau ceramah ngaji di tempat lain nggak minta izin pada tempat yang pertama. Kadang-kadang kalau misalnya anak kita rame-rame ke sana, semuanya antar ke sana, kalau ke situ, ke tempat lain, di sini, jangankan kita memberi apa-apa kepada guru yang pertama, minta izin pun tidak ada. Sakit perasaan seorang guru ini. Maka dalam cerita tersebut, seorang santri yang pandai, kemudian dia pindah tempat belajarnya atau ceramah karena dianggap orang yang paling hebat, orang yang paling terkenal, viral kata sekarang. Waktu ceramah seperti ini, karena tidak ada izin gurunya, sakit hati dan perasaan, tersinggung perasaan orang yang ngajar ngaji. Di saat dia berceramah, banyak orang yang hadir, para jamaah sekitar 1.000, 2.000 orang. Seperti hari ini, kira-kira ini ada 8.000, ada 8.000 masyarakat, ada menonton, ada hati yang kamati lam jerat. Jadi di saat dia berpidato, belum masuk ke isi, baru mukadimah. Setelah alhamdulillah, kemudian dia baca innallaha wa malaikatahu, blank, error, nggak bisa baca apa-apa, cuma bisa in, nggak bisa baca innallaha wa malaikatahu, baru in, hilang semuanya. Para pendengar, para jamaah yang dinanti-nantikan, ini semacam Ustadz Somad, Uwas dan abu-abu kita misalnya, rupanya pada mukaddimah dia tersendat, tidak bisa lagi melanjutkan ceramah dan tausiahnya, baru in. Rupanya di dayah atau di balai pengajian ditanya, si Pulan kemana?
Dia kenapa nggak datang, kenapa nggak hadir, kenapa nggak peduli lagi? Ada kawannya menjawab, dia sudah pindah tempat, dia sudah ngajar ngaji, dia sudah berceramah. Oh begitu, iya. Ada dipesan apa sama kalian tuh saya? Nggak ada apa-apa. Ada minta izin? Nggak ada. Apa yang diucapkan oleh seorang guru yang sakit hati karena sikap santri, silahkan dia ceramah, silahkan dia ngajar ngaji, tapi ilmu dia kita tahan di daerah ini, kita tahan ilmu dia di balai ini. Maka hancurlah kehidupan seorang santri yang hebat sehingga dia fakir miskin. Kemudian dia cuma transaksi arang, dia jual arang. Yang dulunya punya mobil sampai 5-6, sekarang dia cuma jual arang. Singkat cerita, dia bukan cuma jual arang, tapi kain kafan harus ngutang waktu dia meninggal. Apa penyebab? Karena meremehkan jasa gurunya. 3 bala besar kepada anak-anak kita, kepada kita Bapak Ibu. Maka tolonglah peduli kepada tempat-tempat agama, bukan cuma di sini dan di tempat lain. Silahkan, biar harta kita nanti di akhirat tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Wahai manusia yang begitu banyak harta kamu, kau pergunakan kemana? Bagaimana kita menjawab? Ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita menjawab? Oh, saya mensekolahkan anak saya sampai S3. Silahkan, tapi di daya ada atau tidak? Jangan kita mengkedepankan hanya kuliah, kuliah dan kuliah, sementara daya tidak ada. Ini sangat berbahaya dan celaka Bapak Ibu. Saya bukan anti sekolah. Saya orang sekolah waktu ngaji di daerah Darul Ulum Alawi Kandang Muradoa Kota Luk Sumawe, cabang Tanah Merah, Abah sama Abah, kami kuliah juga. Beliau juga kuliah. Tengku Muhammad Bashir, guru kami juga kuliah. Sama-sama kuliah di situ. Ngaji ada, kuliah ada. Silakan. Nggak jadi masalah. Tapi jangan sampai cuma sekolah, ngaji tidak ada. Ini sangat membahayakan. Ibu-ibu, ada bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat bukan cuma kita saja yang ditanya, tapi akan ditanyakan tentang istri kita, akan ditanyakan kepada anak-anak kita. Pernahkah kalian ngajar anak-anak tentang taharah, tentang salat? Sebenarnya yang mengajarkan anak kita tentang agama bukan para abu-abu, bukan Abi Walid dan Abadi guru-guru kita, bukan. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Mahalli, kalau nggak salah saya, yajibu alal ummahati ta'limu auladihim taharah wassalah. Yang wajib mengajari kepada anak-anak mereka, anak kita yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bapak dan ibu. Sekarang sudah ada dayah, ada balai pengajian, maka berterima kasihlah, berhutang budi, berhutang jasa kepada guru-guru, dewan guru yang telah mengajari anak kita, yang semestinya, yang seharusnya tentang akidah, rukun iman, rukun Islam, tentang salat, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, kita yang mengajari, bukan guru-guru kita. Siapa juga? Kita, para orang tua. Maka sangat berterima kasih. Kalau ada masalah yang besar, kita kecilkan. Yang kecil kita buang jauh-jauh. Jangan sampai fitnah melulu sampai besar, hancur binasa dayah gara-gara ada masalah sama tungku-tungku yang telah membangunkan baru mencoba bangun. Karena ada kesalahan 1, 2, 3 biasa. Para tungku-tungku ada salah, itu biasa karena bukan aulia, bukan malaikat. Maka sayangilah kepada ahli ilmu, karena banyak segudang kebaikan yang ada pada ahli ilmu. Jangan masalah yang kecil kita besar-besarkan. Maka yang terakhir saya himbau agar kita selamat dunia dan akhirat. Ini tempat, lahan yang masih banyak dibutuhkan biaya, seperti disampaikan oleh mudir kita tadi, sebanyak 33 juta sekian yang masih dibutuhkan. Mari sama-sama kita kompak
tidak rugi, tapi berpahala, bahagia, senang, tidak sengsara dengan sebab kita menghabiskan apa yang telah kita nafkahkan, kita infakkan. Tenang nanti di akhirat, di alam barzah dengan sebab bersedekah. Jadi saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini doa sama Abu Bashir. Doa Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا تمام متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعده. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمسنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء عليهم الصلاة والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من أهل السعادة ولا تجعلنا من أهل الشقاوة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا من معنا ولا من يسمعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحينا عليها وأمسنا عليها واجعلنا من خواص أهلها وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.